1. Psikologi kesehatan. Psikologi kesehatan merupakan cabang dari ilmu psikologi yang mempelajari bagaimana pengaruh psikologis terhadap kondisi kesehatan seseorang, penyebab seseorang menjadi sakit, dan bagaimana respons seseorang apabila ia sedang sakit. Menurut Smith, tahun 1994, psikologi kesehatan merupakan kepedulian para pakar psikologi terhadap kesehatan yang sifatnya holistik, mencakup aspek fisik, mental, dan sosial. Menurut Brannon dan Weiss, tahun 2004 mengemukakan bahwa psikologi kesehatan meliputi sumbangan psikologi bagi pengembangan kesehatan, prevensi, dan penanganan penyakit, serta identifikasi faktor risiko kesehatan, pengembangan sistem pemeliharaan kesehatan, dan pinjaman pendapat masyarakat untuk menghargai kesehatan. Menurut Dunbar tahun 1930 dan Alexander tahun 1940 bahwa gangguan atau sakit yang dialami oleh individu disebabkan oleh psikosomatis. Hal ini terjadi karena adanya konflik-konflik psikologis bahwa sadar organ tubuh melalui sistem saraf otonom hingga terjadinya kondisi sakit pada diri individu. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku sehat, yaitu demografi, sosialisasi awal atau model sosial, nilai-nilai keyakinan, lingkungan sosial, faktor emosional, tujuan hidup, penerimaan gejala, serta faktor kognitif. Yang kedua yaitu stres dan penyakit fisik. Reaksi fisiologis terhadap stres meliputi pola respon di sistem saraf pusat dan otonom. Sistem saraf pusat sangat penting karena hal ini adalah sistem yang normanya beroperasi untuk menyeimbangkan energi dan kebutuhan tubuh yang terkait. Di bawah kondisi norm optimal, dua cabang sistem otonom yaitu sistem saraf simpatis dan sistem saraf parasimpatis beroperasi bersama untuk menjaga tubuh dalam keadaan seimbang. Stres sering dikaitkan dengan banyaknya gejala dan penyakit termasuk sakit kepala ringan atau migrain, osteoporosis, nyeri punggung, penyakit kardiovaskular, diare, serta masalah penyakit lainnya. Stres kronis dapat mengakibatkan meningkatnya kadar hormon tiroid yang mengakibatkan insomnia dan berkurangnya berat badan. Yang kedua, menipisnya endorfin yang mengakibatkan rasa sakit secara jasmani. Yang ketiga, berkurangnya hormon seks yang mengakibatkan amenore atau ketidaksuburan. Yang keempat, beristirahatnya sistem pencernaan yang akan mengakibatkan pusing, kembung, dan juga mulut kering. Dan yang terakhir, pelepasan kolesterol yang berlebihan yang dapat mengakibatkan penyumbatan arteri, tekanan darah meningkat sampai dengan 400% akan mengakibatkan stroke atau aneurismia menurut Heaven DKK tahun 1996. Pelepasan hormon stres yang berkepanjangan dapat menciptakan tekanan darah tinggi, merusak jaringan otot, dan menghambat kemampuan tubuh untuk sembuh. Jika stres berlanjut cukup lama, tahap kelelahan muncul dan berbagai sistem organ mulai tidak berfungsi atau rusak. Pada tahap kelelahan, individu akan mengalami gejala fisik mulai dari kelelahan, penurunan berat badan, dan gangguan pencernaan hingga masuk angin, penyakit jantung, serta masalah lain yang lebih serius. Faktor-faktor yang mungkin mengurangi reaksi stres termasuk hal-hal seperti mengatur pemantauan diri dengan baik, penuh keterampilan coping yang efektif, serta rasa kontrol yang kuat terhadap stresor. Selanjutnya yang ketiga yaitu stres dan sistem imun. Salah satu efek yang membahayakan dari stres adalah melemahnya sistem kekebalan tubuh atau imun. Stres akan mengakibatkan
akan mengakibatkan aktifnya hipotalamus pituitari adrenal atau HPA yang merupakan aksis yang mengontrol pelepasan hormon stres tubuh atau kortisol. Kortisol akan bermanfaat dalam jumlah yang tepat, namun stres kronis dapat menyebabkan kadar kortisol meningkat dan mengakibatkan kemunduran pada sel-sel T, yaitu sel yang esensial terhadap sistem kekebalan tubuh. Sel T menyerang patogen asing dan sekaligus meregulasi sel-sel lain dalam sistem kekebalan tubuh. Ketika kadar kortisol terdisregulasi menyebabkan menurunnya fungsi sel T, hasilnya adalah akan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Artinya, apabila stres kronis dapat mengganggu dan dapat menyebabkan seseorang menjadi sakit. Berikutnya yang keempat adalah stres dan dukungan sosial. Dukungan sosial dapat dideskripsikan sebagai persepsi bahwa orang memiliki hubungan dengan orang lain yang dapat menyediakan dukungan di waktu krisis dan juga berbagi saat nasib sedang baik. Menurut Thomas, kerusakan dalam struktur dukungan sosial dapat memicu kerusakan di dalam sistem kekebalan tubuh manusia. Dikutip dari Heaven DKK tahun 1996 halaman 262. Sebagian pihak menghipotesiskan bahwa perasaan-perasaan positif yang berkaitan dengan adanya dukungan sosial memungkinkan seseorang untuk mempersepsikan stres sebagai sesuatu yang dapat ditanggulangi atau diatasi. Hipotesis lain juga didukung oleh penelitian Pennebaker tahun 1990 yang meneliti tentang manfaat kesehatan dari mencurahkan isi hati seseorang kepada orang lain. Hasil penelitiannya telah mengungkapkan berbagai manfaat kesehatan yang diperoleh setelah seseorang mencurahkan isi hatinya kepada orang lain. Temuan terkait juga diikuti oleh psikolog kesehatan Janice Cage Glaser yang salah satu studinya menemukan bukti yang jelas bahwa mereka yang kesepian cenderung memiliki imunitas yang lemah. Menurut Cage Glaser DKK tahun 1985. Meskipun memiliki keunggulan umum, dukungan sosial juga dapat membawa beberapa resiko. Sebagai contoh, memiliki jaringan dukungan sosial yang padat memungkinkan peningkatan eksposur ke sebagian besar orang lain yang kemudian meningkatkan eksposur seseorang terhadap penyakit menular. Ikatan sosial juga dapat menciptakan konflik jika upaya bantuan orang lain membuat si penerima merasa bersalah, terlalu berhutang budi, ataupun merasa bergantung. Jika penerima tidak mampu membalas upaya bantuan yang diberikan, ia merasa dirugikan dalam interaksi di masa depan dengan orang yang didonorkan. Baik, perkenalkan nama saya Rizky Dasmarotani. Saya akan menjelaskan mengenai penyakit kardiovaskular. Depresi berperan dalam penyakit kardiovaskular. Penderita yang terkena serangan jantung, mereka akan mengalami depresi cenderung melihat jangka panjang yang lebih buruk. Bahkan setelah mengendalikan faktor lain, misalnya riwayat kardiak, depresi juga meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular pada individu yang awalnya sehat, menurut Rudulis 2003, Wilson dan Singal 2003. Depresi juga terkait dengan pilihan gaya hidup yang berhubungan dengan penyakit tambahan, sehingga pengobatan depresi sebagian dari pengobatan terpadu PL sebuah penting, namun masih belum diketahui apakah pengobatan depresi yang efektif dapat benar-benar mengurangi resiko CVD pada individu yang sehat ataupun pasien yang sudah terkena kardiak. Satu studi besar menyelidiki pertanyaan ini menunjukkan bahwa waktu dan jenis perawatan serta keparahan depresi mungkin menjadi faktor yang hasil penting. Kanker. Kanker adalah penyakit yang disebabkan oleh ketidakteraturan perjalanan hormon
yang mengakibatkan tumbuhnya daging pada jaringan tubuh yang normal atau sering dikenal sebagai tumor ganas. Selain itu, gejala ini juga dikenal sebagai neoplasma ganas dan sering ditandai dengan kelainan siklus sel yang menimbulkan kemampuan sel untuk tumbuh tidak terkendali, menyerang jaringan biologis di dekatnya, berimigrasi ke jaringan tubuh yang lain melalui siklus darah atau sistem limfatik disebut metasis. Menurut Anderson 1992, Baum, Preveson, dan Singer 2011 mengatakan kesehatan psikolog telah mengembangkan sejumlah intervensi yang dirancang untuk iklan beberapa aspek kanker. Tujuan mereka adalah untuk meningkatkan kualitas hidup pasien kanker dengan membantu mereka untuk memahami, menghadapi penyakit secara lebih aktif, mengatasi lebih efektif dengan stresor terkait penyakit, dan mengembangkan hubungan yang mendukung secara emosional di mana mereka dapat mengungkapkan ketakutan mereka dan emosi lainnya. Teknik perilaku seperti pelatihan, relaksasi, hipnosis, manajemen stres, dan restrukturisasi kognitif telah terbukti sangat berguna. Sebagai contoh, satu studi baru-baru ini menunjukkan bahwa terapi grup untuk pasien kanker payudara mengurangi stres dan kecemasan, meningkatkan persepsi dukungan sosial, mengakibatkan penurunan kebiasaan merokok, dan memperbaiki pola makan, dan mungkin telah meningkatkan penanda biologis penyakit juga. Merokok telah dibuktikan sebagai salah satu resiko utama dalam penyakit jantung, kanker, penyakit vaskular, stroke, dan gangguan depresi mayor. Masalah utama dari merokok ini bukan orang-orang tidak mengetahui bahaya dari merokok, tetapi masalahnya adalah terletak pada implementasi sebuah perubahan perilaku yang sangat sulit, yaitu berhenti merokok. Sayangnya, begitu menjadi kecanduan, merokok memegang kontrol yang sangat kuat atas aspek fisiologis, psikologis, dan sosial dari kehidupan orang yang merokok itu sendiri. Manajemen rasa sakit. Psikolog kesehatan telah memfokuskan penelitian dan perawatan nyeri mereka pada kondisi nyeri, sakit kepala, reumatik, artritis. Tujuan mereka adalah untuk membantu pasien untuk merasakan lebih sedikit rasa sakit, untuk mengatasi tekanan psikologis yang terkait dengan kondisi nyeri kronis, untuk mengurangi penurunan fungsi sehari-hari, dan untuk mengembangkan strategi untuk efek yang lebih hidup dengan rasa sakit kronis. Untuk sakit kepala dan nyeri kronis, metode pelatihan biofeedback dan relaksasi memiliki catatan keberhasilan yang panjang, dan teknik perilaku kognitif juga terbukti efektif. Misalnya Azar 1996 dan Card 1992. Meningkatkan kepatuhan terhadap medis. Intervensi psikologis yang bertujuan untuk pencegahan penyakit atau pengurangan gejala sehingga menghasilkan perbaikan langsung dalam kesehatan. Tapi sayangnya, perubahan ini tidak dapat dipertahankan cukup lama untuk mempromosikan hidup sehat. Mempertahankan perubahan perilaku tetap menjadi salah satu yang paling menjengkelkan dalam psikologi kesehatan. Pertama, modifikasi rencana perawatan. Strategi untuk meningkatkan kepatuhan adalah mengatur kembali rencana perawatan untuk memudahkan pasien untuk mengikuti instrumen pengobatan. 2. Modifikasi perilaku. Psikolog kesehatan telah menggunakan sejumlah teknik perilaku
termasuk penggunaan wawancara motivasi, panggilan telepon, alarm jam tangan, email, pesan teks, aplikasi ponsel pintar, dan petunjuk lingkungan lainnya untuk mendorong pasien untuk minum pil atau melakukan aspek lain dari rencana perawatan.